Assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, apa kabar Bang Nuim? Bagaimana suasana di Melbourne? Ini dingin-dingin sedap atau agak bertingkah lah cuaca di sana Bang Nuim? Sangat bertingkah, sangat bertingkah. Misalnya hari Sabtu panas 30 lebih. Kemarin 26 tiba-tiba merosot jadi 20 dan hujan terus-terusan. Ini sampai hari ini masih hujan terus, sampai sekarang ini masih hujan terus, suhu 20 derajat. Masya Allah, luar biasa. Melbourne ini memang luar biasa, kota yang ngangenin kata orang ya. Tapi apa yang Bang Nuim lihat ini nazar pemilu? Ada banyak orang ini, kemarin ada TikTok, ada Anies Bubble, sebelumnya ada desak Anies. Nampaknya model desak Anies begini jarang di dunia yang terjadi ya. Bagaimana Bang Nuim melihat pola debat kemarin? Apakah ini menjadi perhatian dunia? Mungkin dari luar kelihatannya lain lagi ceritanya. Dan juga nanti kita bincang Bang Nuim tentang Israel yang nampaknya uring-uringan dengan Afrika Selatan ini setelah tuntutan yang nampaknya akan sangat merongrong beliau sehingga kerahkan segala diplomasi untuk menyetop sidang ICJ ini. Terakhir juga masalah tentang Israel lagi, masalah ini tes DNA. Saya pengen tahu dari Bang Nuim ini, apakah sudah pernah tes DNA dan bagaimana ini akurasinya ini? Apakah kita dari makhluk yang mana ini? Karena ada juga permasalahan di pemilu ini yang menyudut-nyudutkan salah satu kandidat masalah keturunannya. Silakan Bang Nuim Hayat. Fadhal. Ini menarik sekali karena kalau mengenai keturunan ini, kenapa kita ubah Undang-Undang Dasar 45 yang sebelumnya mengatakan seorang presiden Republik Indonesia harus adalah orang asli Indonesia. Nggak tahu kita asli ini dari mana, karena ada teori yang mengatakan bahwa sebenarnya kita ini juga asal-usulnya dari Kamboja dulunya. Sehingga ada pemimpin kita yang mukanya seperti Lon Nol. Nah, ini pemimpin kita itu pernah menjadi presiden, mukanya seperti Lon Nol. Lon Nol itu pemimpin Kamboja. Jadi ini diubah, yang memungkinkan ya orang yang dalam tanda kutip bukan asli Indonesia untuk menjadi presiden. Nah, sekarang ini masalahnya karena terus terang saja Anies Rashid Baswedan ini dikatakan dia orang Yaman dan lain sebagainya, tapi kita tidak pernah protes bahwa ketika kakeknya misalnya menjadi salah seorang pejuang yang ikut berusaha banting tulang, mengorbankan segalanya untuk memerdekakan Indonesia, kita tidak pernah mengatakan, kamu jangan ikut-ikutan karena kamu keturunan Yaman. Jadi sekarang ini agak sulit untuk mengatakan hal yang seperti itu. Cuma yang ditakutkan dari Anies ini ialah seperti terulang apa yang terjadi dalam tahun 2017 ketika dia di luar dugaan semua orang, sampai ada orang yang bernama Rohot Sitopul mengatakan potong telingaku kalau Anies bisa jadi gubernur kalahkan Ahok. Nah, ini kemungkinan ya berulang. Jadi satu kemungkinan berulang, maka perlu dicari-cari apakah ini perlu dijadikan alasan. Mereka tidak mengatakan adanya anak haram konstitusi, tapi mereka lebih melihat kenapa ini orang keturunan Yaman ini kok ikut-ikutan, dan nampaknya di sana sini ada juga pendukungnya. Jadi mereka ini agak deg-degan juga dan tidak mau. Alasannya selalu bahwa yang namanya Anies Rashid Baswedan ini adalah radikal dan lain sebagainya. Karena ya kalau sekarang ini kita berbicara mendengar radikal, kita tidak banyak mendengar tentang misalnya Imam Besar Habib Rizik. Kenapa? Macam-macam teori yang beredar. Nggak tahu di Indonesia bagaimana. Tapi kalau di Melbourne ini, di kalangan orang-orang tertentu, ada macam-macam teori yang mengatakan kenapa Imam Besar Habib Rizik sekarang tidak banyak bersuara dan lain sebagainya. Apakah dia pernah dikerjain dan lain sebagainya waktu dia ditangkap dan dia dipenjarakan atau di LP-kan dan lain sebagainya. Jadi ini sesuatu yang barangkali menarik. Dan kalau kita melihat ketiga calon presiden, ya masing-masing
punya kelebihan, punya kekurangan. Ya. Tapi kalau kita jujur, memang dari segi pendidikan, murni dari segi pendidikan, ya tentunya calon nomor satu itu yang paling hebat lah pendidikannya, untuk urusan duniawi paling hebat pendidikannya. Meskipun dikatakan bahwa calon nomor dua ya sampai pernah hampir menjadi jenderal penuh dan 4 bintang, tapi tidak jadi dan diberhentikan dari TNI dan lain sebagainya, dan berhasil sebagai seorang pengusaha. Sedangkan yang satu lagi ya pernah menjadi gubernur Jawa Tengah dan dianggap punya kelebihan tertentu. Ya ini terpulang maklum nantinya kepada rakyat untuk menentukan. Tapi seperti dikatakan oleh Karl Marx ya, ini seorang pentolan komunis, ini rakyat biasa ini katanya tidak bisa menentukan pilihan. Artinya mereka bukan menentukan pilihan berdasarkan kemampuan dari yang dipilihnya, tapi dia menentukan pilihan itu biasanya pada saat itu saja, tidak memikirkan pro kontranya. Jadi perlu ada yang memilih untuk mereka. Itu arti memilih untuk mereka. Apakah ini juga berlaku? Karena sekarang orang mulai berbicara tentang 10% katanya yang punya S3, 30% yang punya S1, S2, 60% yang ya mungkin SMA dan sebagainya. Ya mungkin saja, jika mereka itu tidak bisa menentukan kualitas atau mutu dari seorang calon pemimpin itu. Jadi mereka mengambil keputusan kadang-kadang hanya karena ini bilang ini bagus, ini bilang ini kurang bagus. Jadi tidak karena pertimbangan diri sendiri. Atau ya mungkin juga karena ada susu, ada nasi kotak dan lain sebagainya. Mungkin itu juga jadi pertimbangan, siapa tahu. Itu masalah susu juga kan. Ini kan lumayan buat Australia ini, karena kan memang banyak ekspor susu ke Indonesia ini maupun sapinya. Tapi Bang Nuim tadi masalah Yahudi itu. Apa yang Bang Nuim lihat? Ini kan di Melbourne ini juga banyak nih kampung Yahudi. Apakah DNA ini menjadi sebuah masalah ketika di antara mereka paling nggak anak-anak mudanya itu mulai ada kegandrungan untuk mengetes DNA mereka karena terjebak oleh sikap tingkah dari Netanyahu ini. Gimana Bang Nuim? Ya, tapi kalau di Israel sendiri itu membeli alat untuk menguji DNA itu tidak bisa sembarangan, harus ada izin katanya dari pengadilan dan sebagainya. Jadi tidak bisa sembarangan. Tapi memang itu digunakan, meskipun banyak juga misalnya orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Yahudi, terutama dari Uni Soviet atau dari Rusia, yang agak keberatan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh pemerintah Israel untuk apa yang mereka sebutkan di Israel itu aliyah. Aliyah itu artinya kembali. Mudik ke kampung halaman asli mereka, yang mereka anggap sebagai kampung halaman asli itu adalah Israel. Karena Israel ini kan ada dua macam, Israel Sephardic, Ashkenazi dan sebagainya, yaitu orang Yahudi yang di Eropa, orang Yahudi yang di Timur Tengah dan lain sebagainya. Nah, untuk menentukan itu, Israel itu membuat berbagai macam undang-undang. Misalnya kalau seseorang itu dari non-Yahudi kemudian dia memeluk agama Yahudi, itu katanya bisa dianggap sebagai dalam tanda kutip menjadi orang Yahudi dan bisa dipertimbangkan untuk pindah ke Israel untuk menjadi penduduk Israel, meskipun dalam kenyataannya kalau kita lihat secara teknis hukum, ya Israel itu telah melakukan berbagai macam pelanggaran terhadap hukum internasional karena melakukan pendudukan di berbagai tempat seperti di tepi barat, Yerusalem Timur dan lain sebagainya. Tetapi tidak ada yang mau mempersalahkan semua itu karena ini menyangkut Israel. Kita lihat bagaimana Jerman sekarang ini begitu kerasnya terhadap Palestina. Mereka begitu hebatnya membela Israel. Ada yang mengatakan mungkin karena mereka bersalah dan ingin menebus segala dosa mereka di masa lalu ketika Holocaust misalnya, sehingga mereka itu sekarang ini berpihak kepada Israel secara berlebihan, apalagi setelah Afrika Selatan mengajukan gugatan terhadap Israel yang dituduhnya telah melakukan genosida. Jadi keadaan ini memang sangat menarik untuk kita lihat, dan bagaimana Israel dengan ketentuan aliyahnya itu yang memungkinkan orang untuk
bisa kembali ke Israel itu antara lain dengan DNA. Jadi kalau dikatakan Israel tidak menyetujui, itu tidak benar. DNA juga digunakan misalnya kalau orang di Rusia, dia mengaku sebagai Yahudi dan dia ingin meminta visa dari kedutaan Israel di Rusia, yaitu kadang-kadang bisa diminta untuk membuktikan secara DNA apakah dia punya 1% darah Yahudi atau tidak punya darah Yahudi. Ini menarik ya. Ini karena dianggap penting untuk menentukan asal-usul seorang manusia itu. Masya Allah. Bang Nuim, ini 37 hari menjelang pemilihan umum nih, 14 Februari mendatang. Bah, ini ada pendengar, Pak, kalau nanya Bang Nuim sebut dong Profesor Nuim Hayat katanya. Waduh, saya bilang dia tidak benar. karena beliau itu menampaknya harusnya sudah jadi profesor, itu lain itu. Nah, saya lagi bilang ini masalah buku putih. Ini kan Australia ini kan memang sebuah fenomena bagi Indonesia karena kan sangat berdekatan sekali. Banyak juga tenaga-tenaga militer kita, polisi yang dididik di Australia. Apa buku putih atau ASEAN yang semalam digaris bawahi oleh paslon nomor 1 menghadapi Laut Cina Selatan? Nah, bagaimana Bang Nuim melihat? Apakah Amerika menjadi andalan dari Australia masih 20 tahun ke depan? Kalau saya lihat buku putih yang ditulis 2016 lalu, bagaimana Bang Nuim melihatnya? Ya, memang karena ini Australia termasuk dalam AUKUS ini. Ini banyak yang mengatakan kenapa Australia harus ikut-ikutan karena mantan Perdana Menteri Paul Keating ini sama sekali tidak menyetujui. Perlu ditegaskan sini bahwa Paul Keating ini orang yang sangat bukan mengagungkan ya, tapi sangat segan, sangat hormat kepada Soeharto. Seakan-akan dia menganggap Soeharto itu sebagai ayah, begitulah kira-kira. Dan dia menentang, walaupun sekarang ini keputusan diambil oleh Partai Buruh di bawah pimpinan Albanese. Dia mengatakan untuk apa Australia ikut-ikutan Amerika. Jadi dia tidak setuju kalau Australia ikut-ikutan Amerika dengan pertimbangan yang barangkali masuk akal juga, karena dia mengatakan emangnya Australia bisa menahan kalau misalnya Tiongkok mau masuk, tidak akan mungkin. Nah, Australia kemudian entah bagaimana memutuskan oleh Perdana Menteri yang lalu untuk membeli kapal selam bertenaga nuklir. Dan ini harganya ratusan miliar dolar. Ini bukan sedikit dan tidak bisa serta-merta. Ini hanya bisa sekian puluh tahun mendatang, sekian dasawarsa mendatang baru bisa ada ini. Nah, oleh sementara itu dikarenakan adanya tradisi misalnya ANZUS ya antara Australia, Selandia Baru dan Amerika, maka Amerika merasa kalau sampai terjadi sesuatu yang mengancam Australia, maka Amerika punya kewajiban moral, begitulah kira-kira, atau kewajiban moral untuk membantu Australia, sebagaimana Amerika mengatakan berkewajiban untuk membela Korea Selatan, sebagaimana Amerika juga mengatakan mengakui Taiwan merupakan bagian dari Tiongkok. Tapi kalau sampai Taiwan dipaksa untuk bergabung dengan Tiongkok oleh Tiongkok, maka Amerika merasakan keberatan kalau misalnya penduduk atau rakyat Taiwan tidak menghendaki untuk bersatu dengan Tiongkok. Jadi Amerika tetap menjadi andalan Australia dalam hal ini. Maka kita lihat terjadinya latihan perang-perangan antara Australia dengan Amerika, kemudian Australia dengan Indonesia, Amerika dengan Indonesia dan lain sebagainya. Jadi semua ini kan menunjukkan adanya kerjasama. Walaupun Indonesia mengaku sebagai negara yang terus melaksanakan kebijakan luar negeri bebas dan aktif, tetapi ini tidak menghalangi Indonesia untuk melakukan latihan ya untuk memperbaiki tingkat kemampuan dan mutu dari angkatan bersenjatanya atau dari Tentara Nasional Indonesia itu sendiri. Jadi kalau sekiranya terjadi sesuatu terhadap Australia, maka Amerika merasa berkewajiban disebabkan oleh adanya ANZUS itu. Perjanjian antara Australia dengan Amerika akan datang. Oleh sebab itu Amerika sekarang ini misalnya menempatkan pasukannya di Australia sana. Dikatakan bahwa mungkin ini untuk kalau terjadi misalnya bencana alam mereka bisa ikut dikerahkan, tapi bukan itu barangkali. Lebih dari itu adalah untuk memberikan kesan kepada orang-orang atau negara-negara lain yang ingin melakukan sesuatu terhadap Australia supaya berpikir dua kali sebelum harus juga bertarung dengan Amerika. Karena Amerika melihat begini, ini agak sekiranya tidak terjadi serangan oleh Jepang terhadap apa yang disebutkan waktu itu Teluk Mutiara atau Pearl Harbor, Amerika tidak akan ikut di dalam perang Pasifik.
Mungkin karena itu sekarang ini Pasifik sudah dikuasai oleh Jepang secara keseluruhannya. Tapi karena begitu hebatnya Jepang itu mampu menguasai Asia Tenggara dan sebagian dari Pasifik, kenapa mereka mesti menyerang Teluk Mutiara atau Pearl Harbor? Sehingga ya ini kita juga melihat, tapi ini bukan pertama kali dalam sejarah. Misalnya Napoleon, dia bisa menguasai Eropa, tapi dia merasa perlu menyerang Rusia. Nah, karena Rusia itu iklimnya kayak apa, akhirnya Napoleon kalah. Hitler bisa menguasai Eropa, tapi merasa perlu untuk menyerang Uni Soviet. Entah untuk apa. Tahu-tahu di situ dia kedodoran kalah. Jadi barangkali hikmah dari semua ini, sepandai-pandainya tupai melompat, sesekali gawal juga, kata orang kita. Nah, inilah yang terjadi sekarang ini. Kita melihat bahwa soal Laut Cina Selatan ini, ya Filipina sudah jelas sekarang ini beralih. Kalau dahulu mereka misalnya Duterte begitu seakan-akan ingin dekat dengan Tiongkok, sekarang bong-bong lebih dekat dengan Amerika. Begitu juga dengan Australia. Ya itulah makanya ASEAN ini harus bersatu demikian menghadapinya. Apa yang Bang Nui melihat dari dinamika perpolitikan di Indonesia ini, berita-berita asing yang beredar, Bang Nui, garis bawah apa yang banyak disorot dari mereka, karena kan ini negeri luar biasa besarnya, penduduknya, alamnya. Mereka akan melihat Februari atau putaran selanjutnya akan terjadikah? Gimana Bang Nui melihatnya? Atau Bang Nui juga ada nazar tersendiri? Karena ini ada tagar nazar pemilu ini yang lagi ramai sekarang ini. Silakan Bang Nui. Iya. Ya kita selalu kadang-kadang dibuai. Kita diberikan buayan yang sangat luar biasa. Kita negara yang besar. Kita negara hukum. Kita kaya sumber daya alam dan lain sebagainya. Tetapi kita juga punya masalah yang tidak kita pikirkan. Apakah kita kemudian melihat, bagaimana karena hutang kita masih dalam batas yang dibolehkan oleh undang-undang dan sebagainya. Apakah itu menjadi pertimbangan? Bukankah lebih baik tidak berhutang daripada punya hutang? Saya ingat ketika dalam tahun 1996, John Howard menang dalam pemilu mengalahkan Paul Keating pada waktu itu. Di antara yang pertama dilakukan adalah untuk melunasi sebuah hutang. Karena kalau dilihat dari segi apapun ya, misalnya kita melihat dari segi budaya yang dibuat oleh, saya anggap ini pujangga umat manusia yang terbesar lah, atau salah satu dari segelintir pujangga terbesar umat manusia, William Shakespeare, dalam karyanya yang kebetulan anti-Yahudi, ini karyanya ini anti-Yahudi. Kalau sekarang bakal dipertunjukkan, mungkin Israel akan protes. Namanya Saudagar dari Venezia, The Merchant of Venice. Di situ dia mengatakan, neither a borrower nor a lender be. Jangan meminjam dan jangan meminjamkan uang. Ini dua-dua bikin masalah, kata. Jangan meminjam dan jangan meminjamkan uang. Ini bisa bikin, dua-duanya bikin masalah. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW itu juga punya doa. Ya Allah, bebaskan aku dari hutang. Jangan sampai aku punya hutang. Begitulah saking takutnya. Lalu ada orang yang datang ke Rasulullah mengatakan, saya ingin menunaikan ibadah haji dengan pinjam uang. Oh jangan, kata Rasulullah. Nah, itu tidak diwajibkan untuk seperti itu. Jadi ini menunjukkan bahwa hutang ini memang merupakan beban. Mungkin bukan sekarang, tapi beban bagi generasi yang akan datang. Kemudian kita selalu mengatakan kita bangsa yang besar dan lain sebagainya, tapi kita masih banyak kekurangan. Jadi kita melihat begitu banyaknya hal-hal yang barangkali bisa kita benahi. Kalau kita misalnya betul-betul negara yang kaya, yang kita negara besar dan kita negara hukum. Nah, kalau kita betul-betul negara hukum, barangkali segala percekcokan yang terjadi sekarang ini dikarenakan keputusan oleh Mahkamah Konstitusi tidak akan menjadi masalah, karena ini barangkali bisa diberesi dengan sesuai dengan kehendak hukum, bukan kehendak manusia. Inilah yang menjadi masalah untuk kita. Ya, itu memang luar biasa. Apa nasihat Bang Nuim Hayat di menit-menit terakhir nih kita bincang pagi hari ini, Bang Nuim? Nazar masih belum ada, Bang Nuim, akibat pemilu ini belum. Nanti dulu. Saya sudah menerima kertas suara semua. Sudah sampai. Saya sudah dikirimi oleh konsulnya, sudah sejak minggu lalu. Sudah sejak minggu lalu dikirim pemilihan presiden,
pemilihan DPR sudah sampai, amplopnya besar dan bagus sekali. Tapi isinya belum saya telaah. Saya sudah melihat beberapa partai ini, tapi belum memutuskan. Ini akan segera diputuskan, coblos dan kemudian dikirimkan kembali ke konsulat jenderal. Oleh sebab itu saya jadi agak heran kenapa mengenai kertas suara yang dikirim ke Taiwan kok menjadi hal yang dihebohkan di Indonesia, padahal di Australia juga sudah ada. Sudah sejak minggu lalu kami menerima hari Jumat yang lalu, hari Kamis yang lalu. Sudah menerima amplop besar ya untuk menentukan pilihan. Jadi nanti kita putuskan, mungkin istikharah dulu, tapi tidaklah, kita sudah punya gambaran lah siapa kira-kira yang barangkali menurut pandangan kita masing-masing akan mampu untuk memerintah Indonesia untuk menyelenggarakan untuk mensejahterakan. Karena begini, seperti dikatakan oleh mantan Perdana Menteri Australia John Howard ketika dia tidak lagi menjadi Perdana Menteri, dia waktu itu kalau diundang untuk ceramah misalnya di Amerika dan sebagainya, itu sekali ceramah itu bisa dapat 100.000, sedangkan pada waktu itu gajinya baru sebagai Perdana Menteri 300.000 setahun. Jadi kalau kasih ceramah, satu kali ceramah 100.000. Ya, waktu ditanya wartawan bilang, ini Mr. Howard ini kenapa sih mau jadi Perdana Menteri? Kan lebih enak jadi penceramah. Ya, dia bilang, tapi jadi Perdana Menteri mendapat kesempatan untuk mengabdi pada rakyat. Nah, itu. Jadi kita mencari orang yang memang tujuannya mengabdi rakyat, bukan mengabdi partai, itu mengabdi golongan-golongan tertentu, kepentingan tertentu, tapi mengabdi kepada rakyat. Karena rakyat itu sebenarnya yang punya atau punya kedaulatan lah paling tinggi. Jadi insya Allah kita pikirkan itu. Jadi baik dengan maupun tanpa istikharah kita akan menentukan pilihan, insya Allah. Mungkin pekan depan nih saya minta clue-cluenya. Sekarang saya cuma minta seorang senior nasihat untuk pendengar Radio Silaturahim di berbagai tempat muka bumi ini. Silakan Bang Noem. Iya, ini menarik sekali. Saya baru membaca ada suatu hasil temuan, padahal ini sudah lama sebenarnya. Hasil temuan seorang ilmuwan Barat. Ini temuan ini menarik karena begini, setiap kita kalau di Barat ini, kalau kita misalnya bersin, kita langsung, maaf, minta maaf kita kepada orang. Kalau kita bersin, minta maaf. Kurang sopan lah gitu. Jadi, tapi kalau orang Islam kok saya kalau bersin malahan bersyukur, alhamdulillah. Alhamdulillah, itu ya kok begitu. Tahu-tahu ini ahli ini mengatakan ternyata, katanya ini persoalan kecil sebenarnya sekolah bersin. Ternyata ini baru-baru ini, sebelum begitu lama yang lalu, kalau kita bersin, maka itu kita mengeluarkan segala macam virus dan lain sebagainya. Nah, saya pikir kalau begitu benar kita disuruh bilang alhamdulillah. Ini Rasulullah SAW ini benar sih. Ya bagaimana tidak benar, beliau adalah Rasul. Tapi itu begitu dalam pandangan Islam itu, seperti dikatakan oleh seorang mu'allaf dari Kanada, Profesor Dr. Gary Miller. Dia mengatakan agama itu kita mesti buktikan di mana kelemahan, di mana kekuatannya. Karena dia sendiri menjadi mu'alaf itu karena sebenarnya niatnya untuk mencari kelemahan Al-Quran, untuk kemudian diungkapkan kepada umat Islam, supaya umat Islam meninggalkan Islam dan masuk ke agama lain. Tahu-tahu dia melihat itu, lah kok begini katanya Islam, padahal Islam itu ternyata sesuai dengan seorang Profesor Dr. Gary Miller yang ahli logika dan matematika. Jadi bukan orang sembarangan lah, dan orang yang menjadi ahli juga penginjilan seperti 10-15 tahun menjadi penginjil dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu yang kecil saja untuk tambah meneguhkan kita bahwa kenapa Islam itu kok sangat luar biasa, karena dia tidak bisa dibuktikan kelemahannya. Dari segi akidah dan sebagainya tidak bisa, karena dari segi soal bersin aja. Kenapa kita sebagai Muslim dari dulu kalau bersin, alhamdulillah. Sedangkan orang di sini, excuse me, minta maaf, I'm sorry, dan sebagainya. Mungkin minta maaf karena kita membuang virus mungkin ya. Bukan karena membuang virus ke orang lain. Tapi begitulah. Jadi ini sesuatu yang
sangat fantastik sebenarnya, sangat luar biasa. Soal kecil di dalam Islam ini. Tapi ini yang membuat orang seperti Profesor Dr. Gary Miller itu mengatakan, wah nggak bisa saya mesti wajib karena masuk Islam ya, karena persoalannya seperti ini. Bukan kita mau propaganda, tapi ini kenyataan. Ini kenyataan yang membuat kita merasa, wah inilah insya Allah agama dinil haq. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Jadi ya itu memang ya, kadang-kadang kita juga melihat, alhamdulillah, ya langsung saling jawab menjawab, luar biasa. Macam assalamualaikum. Mungkin itu yang bisa kita bincang pagi ini Bang Nuim. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan keberkahan dan kemanfaatan hidup yang selalu buat Bang Nuim. Selamat menikmati hujan di Melbourne, di Jakarta ini lagi cuaca lagi tidak bagus-bagus amat ini karena kualitas udara DKI kembali memburuk. Malam baru pada libur balik ini, macam-macam mobil ini. Padahal Anies nggak ada di sana, kok bisa jadi buruk. Nah, itu. Ada banjir ketika Kebayoran Lama. Padahal wah, kalau dulu ini ramai ini beritanya kan. Itu. Iya, terima kasih Bang Nuim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.